Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur sampai kita di penghujung tahun ini dan masuk di tahun yang baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk kita bisa taat di dalam sisa umur kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin Allahumma amin. Di antara doa yang dibaca ketika akhir tahun itu kan doanya setelah sholawat itu sama ini, Allahumma wa ma amiltu fis sanatil madhiyah mimma nahaitani anhu walam atub minhu wa nasituhu walam tansahu. Ya Allah, apa yang telah kami perbuat di tahun yang lalu ya Allah, daripada perkara-perkara mimma nahaitani anhu, daripada hal-hal yang sudah engkau larang kepada aku, perkara-perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan. Wis diwarai, iki dilarang gak oleh, tapi tetap aku kerjakan ya Allah. Wa nasituhu, dan sudah aku lupakan mungkin ya Allah. Sebelumnya walam atub minhu, salawe salah aku ndak jauh sepuro. Sudah kita ini berbuat salah yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, aku ndak tobat daripada dosa tersebut. Wa nasituhu, dan sudah saya lupakan ya Allah. Walam tansahu, dan engkau tidak pernah melupakan hal tersebut ya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allah itu maha suci, Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Allah itu maha ingat terhadap dosa-dosa kita. Udah perkara itu dilarang sama Allah, kita belum tobat, kemudian kita lupakan hal tersebut. Walam tansau, dan Allah tidak melupakan hal tersebut. Wahalumta, dan engkau masih berbuat lembut ya Allah, si disayang sama Allah Ta'ala, ba'da kudratika ala uqubati, padahal engkau mampu untuk menyiksa kita. Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk ketika kita berbuat maksiat langsung dikai siksa niku, mampu Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa seketika itu juga langsung Allah turunkan azab, itu Allah mampu. Tapi Allah berbuat halim, lembut kepada kita, bijaksana kepada kita, ditunda azab kita, siksa kita ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya sekarang, misalnya takoni, awakmu tahun wingi bulan Maulid misalnya pas wayane mulutan eling kon lungguh ambek si fulan ngrasani apa misalnya. Tahun wingi melu Maulid misalnya, ya ndek kene malam rolas, kemudian eling kon ambek sebelahmu ngrasani sapa, eling. Lupa kita mungkin. Kamu tahun lalu bulan Oktober misalnya, kemudian kamu duduk di pinggir jalan ketok arek wedok, eling kan ketika itu. Kita lupa mungkin. Kita melihat auratnya perempuan ketika itu mungkin kita lupa. Dan kita belum tobat terhadap dosa itu. Tapi Allah tidak lupa itu. Bahkan ditulis oleh malaikat dalam sahifah kita, di dalam buku catatan amal perbuatan kita ditulis oleh Allah. Dan nanti akan kita dapati itu ketika kita membuka buku catatan amal kita, kita akan lihat, oh iya, ya,
Qalu ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka orang-orang yang banyak dosanya, orang-orang kafir ketika itu, ketika menerima catatan amal perbuatan mereka, mereka berkata, ya wailatana, celaka kita ini. Mali hadzal kitab, ini kitab apa ini? La yughadiru saghiratan, tidaklah berlalu perkara yang kecil maupun perkara yang besar kecuali ahsaha, pasti dihitung dalam kitab itu. Wa wajadu ma amilu hadira, dan ketika itu kita ingat, ketika dibuka amal itu kita ingat, oh iya sih, saya dulu pernah berbuat ini. Nah, kalau sekarang mungkin sampean dielingno, eling tahun wingi ini, mosok aku ngomong ngono. Kon ketok ono arek wedok kon gudoi kon suwiti. Mosok tak suwiti ambek. Mosok tak deloki ambek aku. Kita mungkin lupa, tapi nanti di akhirat kita akan ingat. Iya, dulu saya berbuat ini. Tahun baru ini dalam doa itu kita diingatkan bahwasanya banyak dosa-dosa yang kita kerjakan dan kita lupakan dosa tersebut. Tapi lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala menunda untuk kita, enggak langsung kita diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mampu untuk menyiksa kita. Allah mampu untuk memberikan azab kepada kita seketika juga, itu Allah mampu. Tapi Allah berbuat lembut kepada kita, tunggu sama kita. Nah, karena momen tahun baru ini adalah juga momen untuk kita ini introspeksi diri kita sendiri. Kita nilai diri kita sendiri. Setahun yang berlalu ini sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Sudah berapa banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita terjang. Jangan sampai tahun yang depan ini kemudian kita lakukan dengan kesalahan yang sama, dengan dosa yang sama, tidak ada perubahan sama sekali. Nabi SAW itu pernah mengatakan, siapa orang yang hari ini itu sama dengan hari kemarin, podo persis, ibadahnya sama, amaliyahnya sama persis, kata Nabi, orang ini adalah orang yang rugi. Ini sama. Ya, amalnya hari ini dan amalnya besok itu nilainya sama. Ini orang yang rugi. Kenapa? Tidak ada peningkatan dalam hidupnya. Orang yang beruntung itu adalah yang orang hari sekarang itu lebih bagus dari hari kemarin. Kalau besok lebih bagus daripada hari ini, itu orang yang beruntung. Orang yang celaka bagaimana? Yang hari kemarin lebih bagus daripada hari sekarang. Hari besok lebih jelek daripada hari sekarang. Itu orang yang celaka. Tinggal kita ini mau milih, mau jadi orang yang beruntung atau mau jadi orang yang rugi, atau naudzubillah menjadi orang yang celaka. Jadi momen tahun bedanya, makanya bedanya tahun baru Islam sama tahun baru umum atau Masehi itu. Kalau Masehi itu dengan rame-ramean, kemudian niup trompet, dibuat kita lupa kepada Allah. Tapi tahun baru Muharram ini adalah waktunya kita untuk mengingat diri kita. Manusia ini ibarat hari, kumpulan hari. Semakin tambah tahun, itu berarti jatah umur kita di atas dunia ini semakin berkurang. Kalau ditanya, saya ini apa sih? Kamu ini apa sih? Kamu ini adalah orang yang punya jatah hidup di atas dunia 70 tahun. Kalau sudah berlalu 40 tahun, berarti sisa 30 tahun. Kalau sudah berlalu 50 tahun, berarti sisanya 20 tahun. Kalau kamu ini siapa sih? Saya ini adalah orang yang hidup di atas dunia jatahnya 30 tahun. Sekarang berapa? 29 tahun setengah. Ya kurang setengah tahun berarti. Ya. Kita ini adalah ibarat hari-hari yang dikumpulkan. Ya murul mar'u. Kadang-kadang manusia itu berlalu pada dirinya tahun demi tahun.
Dia merasa senang. Alhamdulillah wis oleh setahun. Sudah dapat 2 tahun, sudah tahu dapat 3 tahun. Yasurrul mar'u min dhahabil layali. Manusia merasa senang karena berlalunya wis setahun, alhamdulillah ndak kerasa. Sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, ndak kerasa. Dia merasa senang. Padahal yang berlalu itu adalah wa kana dhihabuhunna lahu dhihaba, yang pergi itu adalah bagian daripada umur kita. Nah, oleh karena itu di tahun baru ini tak usah adu-adu, renungono doa yang kita baca itu aja, itu sudah cukup. Doa yang kita baca akhir tahun sama awal tahun itu kalau kita sampai angen-angen temenan itu sudah cukup bagi bahan untuk kita muhasabah dari kita sendiri. Oh, ternyata banyak dosa kita ya. Oh, ternyata sedikit amal kita ya. Dan itu sudah dilupakan sama kita. Di doa awal tahun gimana? Ya Allah, di tahun yang akan datang saya minta al-ismata, dijaga ya Allah. Minasyaitoni, daripada setan, wa auliyaihi, dan juga wali-walinya setan, wa junudihi, pasukannya setan, wa nafsil ammarati bisu, dan nafsu yang selalu mengajak manusia untuk berbuat jelek. Minta perlindungan daripada Allah daripada godaan setan. Dan juga godaan nafsu yang mengajak kita untuk berbuat. Kenapa? Tidak mungkin kita akan mampu menang melawan setan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin manusia akan mampu melawan nafsunya sendiri kecuali itu mendapatkan ma'unah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dua ini musuhnya manusia, ya, setan dan juga hawa nafsu. Nah, tahun yang datang jangan sampai berbuat dosa. Gimana caranya mengendalikan diri daripada hawa nafsu dan juga setan. Wallahu a'lam.